Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitri Naidianingsi dari kelas 1 PK2. Nah, di video kali ini saya bakalan meng-review menghitung harga wajar saham pada perusahaan. Kemudian kita akan juga menghitung margin of safety. Nah, di video kali ini poin pertama, kita bakalan menghitung harga wajar saham dengan menggunakan metode Benjamin Graham atau Intrinsic Pilot, yaitu dengan metode Benjamin Graham. Kemudian di sini juga kita bakalan menganalisis under pilot atau over pilot pada perusahaan kita. Setelah itu margin of safety dengan menerapkan 40% dan 45%. Oke. Nah, di sini saya memilih perusahaan Elsa. Nah, menghitung harga wajar saham Elsa dengan menggunakan Benjamin Graham atau Intrinsic Pilot. Nah, di sini rumus Intrinsic Pilotnya EPS dikali 7 ditambah 1G dikali dengan GOV, kemudian dibagi dengan A triple. Nah, A triple di sini yaitu kupon obligasi korporasi rating A triple. Kemudian untuk GOV. Nah, GOV yaitu tingkat risk-free rate atau investasi bebas resiko yield obligasi pemerintah. Kemudian 1G yaitu pertumbuhan. Dibatasi growth-nya yaitu maksimal 15%. Nah, kalau misalnya 1G-nya hasilnya lebih dari 15%, kita tetap pakai 15%. Oke, yang pertama kita bakalan mencari EPS-nya. Nah, EPS-nya, rumusnya EPS sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 ditambah dengan Q4. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Kita membuka aplikasi RTI. Nah, setelah itu kita mencari kode perusahaan kita. Setelah itu kita ke case statistik. Nah, di case statistik kita ke tahun akhir yaitu 2019. Nah, di sini Q1-nya ada 10, Q2-nya ada 11, Q3-nya ada 11, Q4-nya 16 kita tambahkan dan hasilnya 49. Setelah itu kita mencari 1G. Nah, 1G itu kita dapat dari CAGR. Nah, rumus CAGR di sini EPS awal dibagi dengan EPS akhir. Kemudian dipangkatkan 1 kurang N kurang 1 lalu dikurang 1. Nah, di sini EPS awal itu kita dapatkan dari kita dapat membuka laman lembar saham. Nah, di sini pada lembar saham EPS awal perusahaan Elsa 32.64. Kemudian EPS akhirnya tadi 49. Kemudian kita pangkatkan 1 bagi N. N-nya di sini 7. Dari mana 7? Nah, kita tambahkan dari 2013 sampai 2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7. Kemudian kita kurang 1 dan dikurang 1. Kemudian hasilnya kita kali 100. Jadi hasilnya 71,24. Nah, seperti ini. Untuk menghitung di kalkulator. Jadi CAGR-nya perusahaan Elsa di sini 71,24. Nah, jadi kan kalau 1G-nya itu maksimalnya 15%. Nah, di sini hasilnya 71,24%. Jadi, di sini 1G-nya tetap 15% yang kita pakai. Oke, selanjutnya kita mencari GOV.
Nah, dan A triple. Nah, kita untuk mencarinya kita dapat membuka laman ini http://2 kemudian tuh IBPA. Nah, setelah kita buka, nah kita ke obligasi pemerintah Indonesia. Itu untuk hasil GOV. Nah, setelah itu kita klik selengkapnya. Setelah itu kita ke sini. Nah, di sini kita memilih tenor tahun 10. Di sini tahun ke-10-nya 8,0 sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 8. Setelah itu untuk A triple-nya kita buka di obligasi korporasi Indonesia. Nah, kita sama pakai tahun ke-10. Nah, di sini A triple-nya tahun ke-10 yaitu 114,23. Kita bulatkan menjadi 11,4. Nah, jadi tadi tuh grupnya kita mendapatkan 8 dan triple A-nya 11,4. Nah, kita hitung 49 dikali 22 dikali 8 kemudian dibagi 11,4 dan hasilnya 756,491. Kita bulatkan menjadi 750. Nah, jadi hasil intransit pilot perusahaan Elsa di sini 750. Nah, kemudian kita menganalisis under pilot atau over pilot pada perusahaan Elsa ini. Nah, untuk tadi kan intransit pilot kita mendapatkan hasil 750. Nah, di sini harga terakhir Elsa itu kita dapat lihat di aplikasi RTI. Nah, di sini harga terakhir saham Elsa itu 200. Nah, kalau harga saham lebih rendah dari hasil intrinsic pilot atau harga wajar sahamnya, maka perusahaan tersebut under pilot. Nah, kita lihat di sini harga terakhir sahamnya 200 dan intrinsic pilotnya di sini 750. Jadi perusahaan Elsa under pilot. Setelah itu kita lanjut menghitung harga pas pembelian saham atau margin of safety. Di sini rumusnya intrinsic pilot dikurang dengan bridge-nya, kemudian dibagi dengan intrinsic pilot, kemudian dikali dengan 100%. Nah, tadi intrinsic pilot ini kita dapat 750, kemudian kita kurangkan dengan bridge-nya yaitu 200 yang tadi. Kemudian kemudian dibagi dengan 750. Setelah itu kita kali dengan 100. Nah, dengan menerapkan margin of safety 40%. Nah, pertamanya itu kita 100% dikurang dengan 40%. Nah, hasilnya 0,6. Setelah itu 750 dikali dengan 0,6 dan hasilnya 450. Nah, untuk yang 45% sama juga 100% dikurang dengan 45%. Kemudian hasilnya 0,55 dikali dengan 750 yaitu hasilnya 412,5. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perhitungan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.